Salam bahagia. Hidup ini ibarat aliran sungai, kadang tenang, kadang deras. Hidup ini juga ibarat perjalanan, kadang datar, kadang naik, bahkan kadang turun. Kadang jalannya halus dan rata, tapi kadang juga penuh lubang. Sahabat, bagaimana jika kita belajar menerima dan mensyukuri setiap arus dan perjalanannya? Hari ini kita akan membahas bagaimana menemukan kedamaian dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun yang menantang. Mari kita mulai dengan membuka hati untuk merenung. Sahabat, mengapa menerima dan mensyukuri hidup itu penting? Menerima dan mensyukuri hidup adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Ketika kita menerima dan mensyukuri hidup, kita belajar banyak hal. Pertama, menerima realita. Kita tentu punya harapan dan keinginan hidup, bukan? Tapi hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Seringkali kenyataan hidup yang berbeda dengan realitas ini menimbulkan masalah, bahkan bisa membuat stres. Maka terima saja realita yang terjadi, lalu kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Contoh, ketika kita sudah merencanakan jalan-jalan di kebun teh bersama teman-teman alumni misalnya, tapi faktanya hari itu turun hujan. Fakta turun hujan dan tidak bisa jalan-jalan di kebun teh adalah fakta, adalah realitas yang berbeda dengan harapan kita. Maka fokuslah pada apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita ganti dengan jalan-jalan di pabrik pembuatan teh sambil belajar prosesnya, atau duduk-duduk ngobrol saja sambil minum teh. Sahabat, ingat, dengan menerima realita kita bisa mengurangi beban emosi negatif yang pada akhirnya akan mengurangi beban stres kita. 2. Mensyukuri anugerah. Ketika kita bisa menerima realita, maka mudah bagi kita untuk mensyukuri realita itu sebagai anugerah. Setiap hari bertebaran hal-hal yang patut untuk disyukuri. Mungkin itu termasuk hal remeh, tapi kalau kita menyadarinya dengan kesadaran penuh dan mensyukurinya, maka itu akan menjadi hal yang besar. Dalam kasus di atas misalnya, ketika kita tidak jadi jalan-jalan di kebun teh karena hujan dan menggantinya dan ngobrol, akan menambah keakraban. Atau kita bisa eksplorasi pengalaman teman yang mungkin akan sangat berguna bagi kita. Ketika membangun ketahanan emosional, ketika kita bisa menerima dan mensyukuri hidup, maka kita telah membangun ketahanan emosional yang kokoh. Orang yang bisa menerima dan mensyukuri hidup cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Bagaimana tidak? Dia sudah teruji dan mampu menerima, bahkan mensyukuri kenyataan-kenyataan yang berbeda dengan harapannya. Bisa dibayangkan betapa kokohnya emosional dia, bukan? Fakta menariknya, sahabat, penelitian Harvard University menunjukkan orang yang rutin bersyukur memiliki tingkat kebahagiaan 25% lebih tinggi. Lalu, apa yang sering kamu anggap remeh tapi sebenarnya patut disyukuri? Sahabat bahagia, berikut saya sajikan 4 langkah praktis untuk bisa menerima dan mensyukuri realita hidup. Yang pertama, bersyukurlah setiap hari. Sahabat bahagia, kita seringkali menunggu hal-hal besar untuk bersyukur. Anak lulus kuliah, kita dapat uang banyak, dan seterusnya. Padahal ada begitu banyak hal kecil yang harusnya bisa kita syukuri. Setiap hari ketika kita bangun tidur, sudah dituntunkan untuk bersyukur. Alhamdulillah. Sahabat,
Seringkali pula pada saat bangun tidur itu, ketika kita dituntunkan untuk bersyukur, kita justru mengingkarinya dengan mengeluh. Bersyukur di pagi hari menjadi jalan untuk bisa bersyukur pada sehari penuh pada hari itu. Sahabat, sesungguhnya ada banyak hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari. Jantung kita yang berdetak, aliran darah kita, mata kita yang masih berfungsi, dan seterusnya. Semua itu hal-hal yang seharusnya bisa kita syukuri. Sahabat, ada seorang teman, beliau ini sakit dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Tapi hatinya ketika kita bertemu tidak menampakkan dia sedang sakit. Satu saat saya bertanya padanya, kenapa begitu gembira, hari-hari dengan gembira? Dia mengatakan, yang sakit kan cuma satu, ginjal saja, sementara yang lain sehat. Mata masih sehat, telinga sehat, mulut sehat, semuanya sehat. Mengapa kita harus fokus pada satu yang sakit? Sahabat, ini pelajaran menarik yang bisa kita ambil. Rasa syukur akan mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Yang kedua, hiduplah di momen saat ini. Fokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan masa lalu atau masa depan. Hidup kita yang sesungguhnya ya saat ini. Sedangkan kemarin sudah menjadi milik sejarah kehidupan kita. Disesali atau dikagumi tidak akan berpengaruh pada masa kini. Sedangkan besok hanya bisa kita rencanakan. Kita belum sepenuhnya hadir hidup untuk besok hari. Hidup itu saat ini, maka syukuri apapun yang terjadi saat ini, di momen ini. Sahabat, yang ketiga, menerima yang tidak bisa diubah. Ada banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita, seperti cuaca, jalanan yang macet, sikap orang terhadap diri kita, dan masih banyak hal lagi. Karena di luar kendali kita, terima saja apa adanya. Sejengkel apapun kita, semarah apapun kita, sekuat apapun kita menolaknya, tetap tidak akan mengubah keadaan. Maka yang harus kita lakukan adalah menerima dia apa adanya. Menerima adalah langkah pertama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Keempat, temukan makna dalam setiap pengalaman. Kita hidup tentu bertemu dengan banyak peristiwa, baik peristiwa yang menantang atau peristiwa yang menggembirakan. Maka dalam setiap peristiwa itu, coba tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa diambil, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari peristiwa ini. Ingat, setiap peristiwa adalah guru yang membawa pelajaran berharga. Sahabat bahagia, dalam kearifan Jawa, menerima dan mensyukuri hidup adalah bagian dari ilmu urip, ilmu kehidupan. Nerimo ing pandum, menerima takdir dan ikhlas. Artinya, kita harus menerima apa yang sudah ditakdirkan, tapi tetap berusaha sebaik mungkin. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum sebentar saja. Hidup ini singkat, jadi nikmati setiap momennya dengan rasa syukur. Sahabat, mari kita lakukan aktivitas reflektif untuk menemukan kedamaian hidup. Ambil selembar kertas dan pulpen. Coba sekarang tulis surat untuk dirimu sendiri. Temanya, terima kasih untuk semua yang telah aku lalui. Sahabat,
Setelah kita tulis, lalu baca surat itu dengan lantang dan akhiri dengan senyuman. Sahabat, menerima dan mensyukuri hidup adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam setiap peristiwa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.